Divya untuk memberikan sambutan pada acara ini. Kami persilahkan Pak Div. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih, merupakan suatu kehormatan ya selaku Ketua Umum IPADI untuk ikut bersama-sama kegiatan ngobrol online di komunikasi krisis di era tatanan. Pak hormati Pak Yusuf, kemudian kawan-kawan yang ikut webinar yang saya hormati semua. Terima kasih kepada Persakmi Jawa Tengah kemarin. IPADI Pusat menyambut baik Prakarsa IPADI dan Persakmi Jateng menyelenggarakan ngobrol online strategi komunikasi krisis di era tatanan kehidupan baru ini. Kita memang menyadari bahwa COVID-19 luar biasa. Sampai saat ini tercatat kurang lebih sekitar 127 kasus, artinya masih sekitar terus tambah setiap hari. Sehingga kapan berhenti ini masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Kasus COVID ini saya kira di Jateng juga tinggi, sekitar 10.679. Case fatality rate-nya ternyata di Jateng cukup tinggi ya, Mas Farid ya. Cukup tinggi, Bapak. Ya, sekarang malah di atas rata-rata nasional, karena sekitar 6,8%. Sedangkan nasional sudah mulai turun 4,5%. Jadi ini bagi kita semua lingkungan kesehatan masyarakat ya. Nah, ini membuat masyarakat menjadi sedikit panik ya. Bisa muncul karena belum ada kepastian kapan sebenarnya virus ini akan berhenti. Hal-hal semacam ini menjadikan berkurang masyarakat terhadap apa pemerintah yang selama ini, dan akan dapat mengganggu saluran komunikasi antara pemerintah dengan publik. Yang tidak membaik inilah akan kalau dibiarkan menurun, terutama peristiwa-peristiwa yang disampaikan ternyata tidak berbahasa lokal. Contoh kemarin misalnya kita sudah menggebu-gebu pakai istilah new normal, tapi kemudian diralat kembali. Ini misalnya ya seperti ini, sehingga sehingga masyarakat menjadi bingung ya, karena pikiran new normal itu ternyata dikira kita sudah normal dalam keadaan baru, sehingga mereka lepas kendali. Hal-hal seperti ini rupanya bahasa komunikasi di dalam situasi krisis itu pada saat masyarakat sudah mulai panik itu rupanya belum dalam tanda petik dipahami secara mendalam ya. Sehingga hanya diikuti bahwa ada dampak yang akan mengikutinya. Tidak semua orang itu bisa dengan gampang terhadap komunikasi. Apalagi dalam situasi yang krisis ini. Publik telah dibuat kebingungan ya akibat kadang-kadang ketidakjelasan informasi. Yang satu bilang begini, kemudian yang lain meralat begini lagi, kemudian ada yang mengatakan begini. Kemudian muncul kasus-kasus baru yang kadang-kadang menjadi untuk menangani. Seperti contohnya misalnya kasus-kasus kita tahu kan dalam suatu begini ini maka online itu menjadi luar biasa untuk bahasa komunikasi situasi krisis ini. Seperti YouTuber Anji dengan Profesor Adi Pranoto itu membuat masyarakat ya akhirnya ya sudah terlanjur ada kepercayaan karena mereka itu senang terhadap hiburan dalam tanda petik ya. Di tengah kepanikan
hiburan semacam itu, hiburan dalam arti, wah ini ada obatnya ini betul-betul suatu hiburan sehingga mereka menjadi percaya gitu, tetapi ternyata karena memang agak sedikit terlambat untuk segera ditangani, ini akibat terlanjur melebar ya hal-hal seperti ini. Nah ini sekali lagi ya, komunikasi sulit. Komunikasi adalah usaha yang sangat sulit, apalagi dalam situasi yang krisis. Pada saat seperti ini memang dibutuhkan komunikator yang memang ahli di bidangnya. Kita tahu, saya kira ya ini bolak-balik, kemudian ada bahasa yang kepleset dan kemudian masyarakat semakin kritis, ya masyarakat semakin kritis. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu tetapi dampaknya tidak diperhatikan, itu akibatnya itu menjadi agak berkurang. Nah, untuk membangun kepercayaan pertama tentu komunikator atau pemerintah kalau komunikatornya sini atau siapapun tentu harus menunjukkan peduli atau simpatik mereka yang terkena dampak itu. Itu yang pertama. Kemudian dapat memahami atau mempunyai rasa empati yang mendalam dan terbuka. Jadi kalau ketahuan bahwa komunikasi yang disampaikan itu ternyata kejujuran dan keterbukaan, ya nanti di kesempatan yang lain masyarakat akan sulit apa yang disampaikan kemudian. Nah ini yang menjadi persoalan komunikasi dalam situasi krisis. Nah, komunikator harus tahu persis siapa audiensnya yang akan dituju dengan baik. Jangan sekali lagi terlalu memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi sebenarnya bukan menjadi kemauan komunikat dari audiens yang akan dituju itu. Istilahnya adalah kalau dalam adigiumnya itu put your foot on other shoes. Jadi letakkan di letak sepatu orang lain. Jangan berusaha dimasukkan kepada sepatu kita. Sehingga apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang terlalu tinggi untuk mereka yang akan menerima, atau justru kadang menjadi terlalu jelas bagi. Nah ini seperti yang disampaikan nanti oleh Mas Yusuf ini yang berat, bagaimana mengkomunikasikan misalnya peserta pria untuk keluar sana itu ya. Kalau nggak salah Mas Yusuf nanti ya akan menyampaikan itu ya. Karena apa? Memang itu suatu hal yang sangat sulit karena apa? Ya itu tadi biasanya tidak pernah orang meletakkan kakinya ke sepatu orang lain sehingga selalu ya terus ya, padahal dia akan sangat sulit seperti itu. Tidak mengerti yang istilahnya knowing your customer itu tidak. Ya. Jadi sekali lagi boleh urun, memang ada debat disampaikan dalam komunikasi ini untuk terakhir ini. Pertama, kita memang harus menunjukkan empati ya, apalagi di suatu krisis ini. Jadi empati menjadi penting supaya komunikasi yang disampaikan itu agar tidak menjadi bumerang balik kepada kita, ada kontraproduktif karena sampaikan tidak menimbulkan. Kemudian itu harus disampaikan dengan tepat. Dan dengan istilah new normal itu ternyata dipahami tidak tepat bagi sebagian besar. Karena new normal ternyata dia memang sudah normal. Ya, normal sehingga masyarakat akhirnya berbondong-bondong. Ini kan sudah normal katanya gitu ya. Normal ternyata bahasa itu ternyata tidak tepat. Dan kemudian diralat, tapi sebagian besar itu masih pakai new normal sampai saat ini. Saya memperhatikan sampai saat ini masih ada yang memakai bahasa new normal ya, bukan apa itu namanya dalam untuk membiasakan diri dalam kehidupan yang baru itu.
Jadi ini sebenarnya merubah kebiasaan ya, tapi masih pakai new normal. Saya perhatikan itu. Jadi artinya misalnya jangan memakai masker di dagu karena temannya sih. Tapi publik yang tampil di mikrofon itu selalu dipelorotkan di dagunya. Padahal kan penjelasannya itu dari masyarakat kan selalu bilang jangan karena ini kontaminasi. Sehingga masyarakat itu yang saya ini itu kan figur publik itu adalah orang yang dipercaya, tetap melanggar disampaikan ini. Nanti kalau tidak salah Mas Farid atau Mas Samsul atau itu coba di tiap hari itu dicentang itu berapa pejabat salah menaruh masker di dagunya itu. Itu juga menarik kalau mau dipakai untuk penelitian itu oleh kawan-kawan kesehatan. Bahwa ternyata masih banyak yang menyampaikan sesuatu di depan televisi itu, di publik itu, ternyata masih memelorotkan maskernya itu dalam dagunya. Ya, jadi kawan-kawan kalau ahli kesehatan masyarakat yang mencentangkan boleh, tapi kalau yang tidak ahlinya kan gitu misalnya gitu ya. Jadi ini saya kira menarik Mas Farid ini, mahasiswa suruh nyentangi terus menyuarakan supaya apa yang dikatakan itu sesuai dengan perbuatan. Publik ini dalam situasi krisis menjadi percaya. Trust adalah apa itu namanya jembatan komunikasi yang efektif. Trust maka komunikasi bisa menjadi efektif. Ini yang penting. Nah, saya kira media massa saya kira menjadi penting yang harus bisa tetapi memang kelemahan media massa itu adalah kita tidak bisa menyeleksi audiens. Misalnya nanti masih kan dalam kaitan dengan pria itu, KB pria itu kan sebetulnya kan lebih banyak ke arah konselingnya ya saya kira ya nanti kemungkinan itu karena dia sulit sekali kalau lewat media massa karena media massa dia hanya meningkatkan kognitifnya tapi dia tidak tahu betul meresap di dalam hatinya kenapa kok harus saya pakai KB pria itu sehingga akhirnya KB pria itu sampai naik karena hanya lewat poster atau lewat banner itu di pasar kalau Anda sebagai KB pria maka Anda sebagai seorang pahlawan mereka kan bingung ya misalnya pahlawan maksud ini ya kalau saya pakai KB saya begitu padahal ini harusnya lebih ke arah personal touch ya KB pria itu kan sangat sulit akhirnya supaya sekarang. Jadi targetnya misalnya 5% pun sekarang selalu di bawah 5%. Seperti contoh di Iran aja yang demikian kuat negara Islamnya itu bisa sampai 20%-an yang pakai KB pria misalnya seperti itu ya. Artinya justru di negara lain yang kuat anunya karena KB prianya misalnya tinggi. Saya kira itu Mas Farid dan kawan-kawan semua saya akan menyimak dengan baik. Selamat kita untuk ngobrol online dan strategi komunikasi ini. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan publik sekali lagi supaya kita bisa menyampaikan pesan saya menyampaikan supaya isu-isu yang aku kredibel, kamu mampu memperbaiki kesalahan apabila ada informasi yang salah, informasi itu salah misalnya dengan cepat. Kemudian menghilangkan rumor ini merasakan bagi masyarakat ya. Kadang-kadang masyarakat lebih percaya hoax daripada makanya nih masyarakat kan harusnya melihat website Kementerian Kesehatan misalnya Kemkes dan sebagainya, tapi mereka lebih sebanyak ke arah Google yang lain yang menggoogling yang tidak dapat itu. Kemudian harus sebetulnya kalau ada masalah cepat dengan cepat dan tepat waktu itu saya kira penting supaya komunikasinya menjadi efektif.
saya kira ini selamat kita untuk ngobrol bareng. Tapi nanti kalau ada hal yang perlu disampaikan ke saya selain pembicara juga boleh, tidak ada. Misalnya, Ya Pak. ya baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dip. Ada catatan-catatan penting ini tadi, yaitu pertama-tama tentang saluran komunikasinya bagaimana. Kemudian satu catatan penting lagi, yaitu masyarakat sekarang lebih percaya pada rumor ya, pada hoax. Mereka hoax itu mungkin untuk hiburan tadi itu ya Pak. Iya betul. Untuk hiburan, sudah jenuh melihat kasus-kasus gitu, akhirnya yang dilihat adalah hoax gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini hadir dari berbagai macam, ada kalangan akademisi, ada pengajar ini, kemudian ada juga dari PKB Pak Dip. Ini ada PKB yang ada di Surabaya dan Semarang juga ikut hadir. Kemudian sebelumnya ini ada Mas Sadono, tadi hadir juga. Mas Sadono ini adalah Ketua Persakmi Cabang Jawa Tengah. Selamat pagi Mas Sadono. Oh, mungkin beliau sedang off ini. Ya, tadi saya lihat muncul beliaunya. Ya, Mas Sadono ini yang mengomandani Persakmi Jawa Tengah. Beliau sehari-hari ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Tapi dengan Persakmi ini beliau adalah jenderalnya gitu ya untuk Jawa Tengah. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk siang hari ini tentunya tidak membuang-buang waktu. Kita akan segera mendengarkan diskusi yang akan disampaikan oleh Pak Samsul. Pak Samsul Huda ini akan saya perkenalkan dulu. Beliau sehari-hari adalah pengajar di Fakultas Kesehatan. Mas Sadono sudah gabung. Mas Sadono, selamat pagi Mas Don. Ya, Mas Sadono di kampus rupanya, di kantor ini. Selamat pagi Mas Don. Oh, hilang lagi. Ya, Mas Sadono hilang lagi nih. Sudah muncul tapi hilang lagi. Mas Sadono ini panggilan sehari-harinya Mas Oom. Ya, kita kembali ke Pak Samsul ini. Pak Samsul Huda ini sehari-hari adalah pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah pengajar di Pendidikan Ilmu Perilaku dan Ilmu Kesehatan. Untuk spesialisnya, beliau ini adalah spesialis komunikasi. Dan juga perlu kami sampaikan kepada teman-teman Persakmi di Jawa Tengah dan yang lain-lain. Jadi Pak Samsul ini dulu waktu terjadi pembentukan Persakmi yang sekarang ini, beliau ikut membidani. Dulu itu kami loyo iki piye. Terus Pak Samsul ini mendorong kami. Tidak hanya mendorong Pak Dip, sampai ngancani gitu ya. Sampai nemani kami ke Surabaya ya. Jadi Pak Samsul ini luar biasa peranannya di Persakmi. Tidak berpanjang-panjang, kami persilakan Pak Samsul Huda. Monggo Pak Samsul, waktunya. Silakan. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Debyo, selaku senior saya, kawan-kawan Pak Sadono, pengurus Persakmi dan sejawat Persakmi secara keseluruhan, kawan-kawan IPADI dan semuanya yang hadir di acara ngobrol bareng secara online ini. Ini kalau memulai kayak gini kayaknya juga agak repot juga bicara tentang strategi komunikasi krisis, apalagi di waktu pandemi kayak gini. Untuk itu saya mohon izin untuk menayangkan slide. Apakah bisa Pak Farid? Halo? Sudah Pak, sudah nampak. Apa ini? Ini bukan saya ini. Oh bukan. Oh. Loh ini kok ada punyanya Pak Besar nih. Pak Besar yang share ya, sebentar. Bentar.
Kleru ini. Ya, monggo Pak Samsul. Yeah. Apakah sudah kelihatan Pak Farid? Sudah Pak Samsul? Sudah Pak, monggo. Ya. Saya tinggal ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah menjadi wabah global ini, saya kira membuat seluruh wilayah di bumi ini mengalami keguncangan yang tidak hanya dari sisi atau aspek medis dan kesehatan, tetapi kalau menurut saya juga telah menyentuh pada hakikat kebutuhan yang dasar manusia, terutama pada sisi sandang pangan dan kesehatan serta pendidikannya. Nah, dari kondisi seperti ini saya akan sedikit bicara tentang komunikasi krisis. Dan memang sebetulnya agak unik kalau kita bicara komunikasi krisis atau bahasa Inggrisnya itu risk communication. Ini saya akan lihatkan di sini. Prinsipnya itu kalau kita ingin belajar komunikasi krisis atau risk communication itu adalah bagaimana kita bisa menginformasikan satu hal gitu yang memiliki potensi bahaya. Ya, entah itu dengan cara yang sederhana maupun dengan cara yang mudah diterima dan sebagainya, biasanya seperti itu. Di mana informasi yang kita berikan ini terkait dengan orang-orang yang berkepentingan yang akan kita intervensi, yang kemungkinan akan terkena dampak, sehingga mereka itu bisa memahami dan mengakses apa yang kita sampaikan. Nah, untuk bicara seperti ini, sebagai hal yang contoh yang untuk bicara tentang komunikasi krisis atau risk communication itu, saya mengumpamakan satu rambu lalu lintas seperti ini tentunya sudah biasa kita kenal. Dengan gambar sederhana ini kita bisa memahami maknanya. Ini kan satu gambar-gambar yang sederhana yang bisa dicerna, ya, yang bisa Anda bisa percaya bahwa informasi yang diberikan melalui rambu lalu lintas ini adalah akan menolong kita, bahkan mampu membuat kita melakukan mitigasi untuk menghindari adanya satu bencana atau satu kecelakaan. Nah, tetapi kalau kita misalkan melihat satu simbol yang tidak familiar, ini kita ambil dari simbol katakanlah lalu lintas, tetapi yang dari luar negeri, kita melihat gambar kayak gini aja tentunya bingung karena kita tidak familiar, ya kan? Mobil kobongan, mobil panas. Apa ya itu nanti jangan-jangan ada mobil kebakar di sini, atau yang kanannya itu ada tangan stop gitu. Ini apa maksudnya? Hawe itu apa? Ini satu hal yang sederhana, tetapi mari kita lihat lagi. Ini fakta 2-3 tahun yang lalu. Kalau di gambarnya sudah pernah geger di Mixmar. Ini ada di perempatan Manggala itu dekat Simpang 5 sana, sebelah utaranya Simpang 5. Ini ada rambu lalu lintas dilarang belok ke kiri, tetapi apelnya malah justru ada silakan belok ke kiri. Nah, ini tentunya membingungkan, ya kan? Jadi kalau kita bicara risk communication ini nggak sinkron. Jangan-jangan selama ini kita nggak sinkron ngomongnya. Kita juga gitu. Katanya masker pakai, nanti kalau ada apa-apa diturunin. Taruh di janggut atau di leher nggak boleh. Ternyata ngasih contoh seperti itu. Nah, ini satu hal yang unik-unik yang ada di depan kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan komunikasi krisis secara baik? Saya juga akan memberikan contoh-contoh aja, Pak Farid dan kawan-kawan sekalian. Ada yang menarik. Contoh ini kan pesertanya kalau nggak salah ini kebanyakan dari PLKB kan. Saya hanya ingin memberikan contoh aja. Kita sering mendapatkan istilah gambar seperti ini sudah dari dulu. Dua anak cukup. Tapi faktanya tatkala kita menjalani sesuai dengan seiring waktu, muncullah ada istilah ikut kami, ayo saya ke 2 anak lebih baik.
Nah, teman saya malah ngomong 2 anak lebih baik. Nah itu kan bingung. Informasi-informasi yang diberikan itu malah justru berubah-ubah, bahkan ini berdampak memikirkan dari masyarakat kita. Ya kalau misalkan dia baik-baik saja, tidak sampai menimbulkan bencana. Kalau nanti menimbulkan bencana kan repot lagi. Nah, itu kita lihat lagi. Kadang kita memberikan informasi itu tidak seragam. Bahasanya beda-beda. Coba bedanya apa coba? Kalau kita ngomong belok kiri, jalan terus. Itu 2 perintah atau gimana? Belok kiri, jalan terus. Kalau belok kiri, jalan terus, ya sama aja. Repot. Yang di Bali itu ada belok kiri, ke kiri jalan terus. Kan lebih enak itu, ke kiri jalan terus. Kalau ke kiri, jalan terus. Yang sebelahnya lagi belok kiri langsung. Terus Jakarta banyak gitu, belok kiri langsung. Kalau yang di Bali, karena di sana masyarakatnya heterogen kebanyakan bisa bahasa asing, pakainya double. Ke kiri ikuti lampu. Turn on red. Ya. Untuk belok kok on red. Mumet kan? Ini satu informasi yang kadang membuat kita ini dikaitkan dengan mitigasi itu malah justru kadang membuat celaka orang lain. Nah, sekalian, ini contoh lagi orang yang kadang kalau membuat informasi malah justru membuat kita itu berlaku terlalu kreatif. Ya boleh-boleh aja kalau ini misalkan dipasang di tempat wisata gitu ya, nggak apa-apa. Artinya ada beberapa hal yang sifatnya kreatif bisa dilakukan oleh kita selaku orang-orang yang peduli dengan kesehatan pada tempat-tempat tertentu, tidak bisa dipakai pada tempat-tempat yang umum. Artinya akan muncul konsumsi yang berbeda untuk masyarakat umum dan masyarakat yang tertentu. Nah, saudara sekalian, saya kembali ke sini. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, terutama kawan-kawan yang ada di BKKBN itu, untuk selalu memberikan informasi sebaik mungkin. Gambarnya seperti ini. Tetapi nanti akan muncul meme-meme yang berbeda lagi. Contoh meme yang berbeda itu kayak gini ini. Nah, satu ayah, ini yang kadang itu saya juga dua ibu. Ini contoh-contoh yang kadang sudah benar diplesetkan, ada orang yang suka iseng. Terus sekalian, kondisi yang sekarang kita alami bersama ini terkait dengan urusan pandemi atau COVID-19 ini, malah justru bagi saya memiliki pandangan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka kita dihadapkan pada kondisi yang sama, bahkan itu membuat kita untuk selalu berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Bahkan seluruh penduduk negeri menghadapi satu hal yang sama, yaitu yang kita sebut sebagai pandemi COVID-19 tadi itu. Sehingga wajar kalau disebut sebagai global pandemi. Nah, pada faktanya seperti ini sering terjadi hal-hal yang kadang tidak kita inginkan. Bahkan kadang-kadang pemerintah sekalipun sebagai manajer atau pengelola bangsa dan negara ini kadang mengalami kegagapan di dalam mengelola komunikasi publik ini. Bahkan kadang-kadang justru menimbulkan kepanikan. Padahal harapannya seperti yang disampaikan Pak Dibyo tadi, itu ada istilah new normal. New normal itu new norma atau new normal. L-nya itu di situ kalau digambar itu dicabut atau ditaruh. Ya kalau menurut saya ya harus normanya dulu. Kalau normanya itu sudah kita aturi bersama, kita ikuti aturan mainnya, bahwa sekarang dengan kondisi pandemi global seperti ini kita harus memberlakukan norma yang sama, yaitu kita ikuti patron atau kita ikuti protokol kesehatan. Nah, kalau itu semuanya nanti sudah bisa kita lakukan secara bersama-sama, maka akan muncul normal yang baru, L-nya ditaruh di situ. Nah, itu. Nah, sekalian untuk mengakhiri, saya akan mengajak
yang ikut ngompong bareng atau ngobrol bareng ini untuk memperhatikan satu sedikit simpulan gitu aja, bahwa komunikasi risiko itu adalah satu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, secara persuasif gitu ya, kepada sasaran atau audiens yang terpilih. Dalam hal ini ada audiens-audiens tertentu yang mampu menginspirasi mereka untuk bisa menghindari satu resiko. Itu yang kepingin saya omongkan, bahwa komunikasi yang kita lakukan itu sederhana, persuasif, tetapi dia efektif untuk bisa mengajak pada audiens itu bisa terhindar dari satu resiko atau bahkan bencana, sampai bisa mengurangi atau katakanlah menghindar dari hilangnya nyawa yang ada. Nah, ini contoh, tatkala yang kemarin heboh, saya kadang melihat videonya itu tersenyum gitu ya. Ada hal yang menarik di masyarakat kita. Komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh kawan-kawan BKKBN itu sebetulnya apakah termasuk dalam kategori kegagapan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik sehingga membuat masyarakat panik seperti yang saya sampaikan tadi, ataukah malah justru tidak. Faktanya adalah bahwa apa yang sudah viral di masyarakat itu susah untuk ditarik kembali. Artinya informasi yang kita berikan itu pasti akan langsung menempel pada mereka. Apalagi informasi yang pertama kali diterima oleh seseorang, baik dia itu benar atau salah, pasti akan menempel dan susah hilangnya. Nah, pesan-pesan yang diberikan itu kan sebetulnya harusnya persuasif. Tetapi faktanya malah justru kadang-kadang menakutkan. Loh, nikah nggak boleh, nikah boleh, kawin boleh, tapi jangan hamil. Nggak apa aku nikah, kok gak oleh hamil. Aku nikah nak pengen dua anak. Nah, itu salah satu jawaban-jawaban yang kita peroleh tatkala kita jangan sampai melakukan komunikasi itu malah justru menyesatkan, sebagaimana gambar-gambar yang saya sampaikan lagi secara sederhana aja melalui rambu-rambu lalu lintas. Nah, sudah sekalian, marilah kita kembali kepada ajakan pemerintah atau kepada masyarakat dunia. Kita mengikuti norma aja dulu. Norma itu kalau kita ikuti bahwa kita menggunakan protokol kesehatan secara baik dan benar dan konsisten, kita taat asas, maka kalau norma itu sudah beres, L-nya itu baru bisa diletakkan, sehingga kita akan mengikuti aturan normal yang baru. Saya kira itu, dan terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Farid, saya serahkan pada Pak Farid lagi. Ini saya kok sebentar. Ya, terima kasih Pak Samsul. Suara saya sudah muncul lagi, ya. Yeah. Ada beberapa hal menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul. Jadi selama pandemi ini ada berbagai macam komunikasi ya, Pak Samsul ya. Yang mana ada yang bahkan itu menyebabkan orang bingung, satu bingung. Kemudian yang kedua, orang malah jadi khawatir. Gitu. Atau malah menimbulkan reaksi yang negatif. Gitu. Ini ada apa ini? Sehingga kemarin sempat viral, tadi disampaikan oleh Pak Samsul. Sempat viral gitu ya Pak ya. Ada anjuran yang sebenarnya bagus gitu, tetapi malah jadi bumerang. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa Bapak Ibu menyampaikan lewat Zoom group di chat ya, di chat silakan Bapak Ibu mengetikkan di sana. Atau nanti pada sesi tanya jawab kita mencoba beberapa audiens gitu, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang tidak bisa mengikuti dari awal pertemuan kita siang ini, Bapak Ibu silakan langsung bisa melihat di YouTube ya, di YouTube-nya di Persakni ya, bisa di search
hashtagnya itu di Persakmi Jawa Tengah. Nanti kami live yang ada di sana. Baik, Bapak Ibu silakan disimpan pertanyaannya. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab kita akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Baiklah, terima kasih sekali lagi Pak Samsul. Kesempatan yang kedua ini akan disampaikan oleh D. Yusuf, panggilan akrabnya D. Yusuf, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf, sarjana kesehatan masyarakat. Sehari-hari beliau adalah konsultan bidang kesehatan, juga konsultan di bidang khususnya komunikasi. Sudah banyak malang melintang, ini CV-nya banyak sekali. Kalau saya baca nanti baca CV tok itu. Baiklah, ini Dek Yusuf sudah senyum-senyum ini. Silakan Dek Yusuf disampaikan ya materinya. Bisa berinteraksi langsung dengan para peserta di sini. Oke, silakan Dek Yusuf. Baik, terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pak Dibyo yang kami hormati, Pak Samsul Huda, guru saya, orang yang sangat baik, yang punya sejarah dalam kehidupan saya, khususnya dalam kuliah, sehingga saya bisa mencapai gelar S1 Kesehatan Masyarakat. Itu berkat Pak Samsul, dosen pembimbing saya, luar biasa, matur sembah nuwun Pak Samsul. Bapak Ibu semuanya, peserta ngobrol online berkaitan dengan strategi komunikasi krisis, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Saya mau akan share materi. Oke, sudah kelihatan? Ya, oke, sudah oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dibyo bahwa strategi komunikasi di dalam pelibatan laki-laki atau suami di dalam program keluarga berencana ini sangat penting sekali, karena sejatinya keterlibatan laki-laki di isu apapun itu memang sangat kecil. Tidak hanya pada program-program keluarga berencana, tetapi juga pada program-program kesehatan secara umum. Cenderung laki-laki tidak punya ruang yang cukup besar di dalam ikut terlibat untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, termasuk juga dalam program-program penanggulangan HIV, di dalam program-program kesehatan yang lain, tentu laki-laki tidak punya cukup andil yang cukup besar gitu di dalam ikut terlibat untuk isu-isu kesehatan. Nah, tentu ada hal-hal yang mungkin perlu dibenahi, mungkin perlu ditingkatkan di dalam strategi komunikasinya. Bagaimana memobilisasi laki-laki, bagaimana melibatkan laki-laki. Kenapa saya ambil kalimat laki-laki? Karena ini bisa dimulai dari hulu ke hilir. Tidak hanya pada umur-umur di mana laki-laki menjadi suami, tetapi juga pada laki-laki remaja, anak-anak, bagaimana proses pengasuhan ini juga menjadi sangat penting untuk kemudian menjadi sosok laki-laki baru yang mempunyai nilai-nilai baru, yang mempunyai karakteristik baru, terlibat di dalam pengasuhan anak, terlibat di dalam kerja-kerja domestik. Ini menjadi sangat penting sekali. Nah, seperti yang data yang disampaikan dalam survei demografi kesehatan Indonesia di tahun 2017 menyatakan bahwa jumlah laki-laki yang berkontribusi langsung di dalam program keluarga berencana itu sangat rendah sekali. Penggunaan kondom misalnya baru sekitar 2,5% dan vasektomi 0,2%. Kalau ditargetkan 5%, contohnya maka seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dibyo, memang tidak selalu di bawah 5%. Ini juga dari survei ke survei, dari beberapa survei yang ada juga menunjukkan bahwa angkanya sangat kecil sekali di laki-laki terlibat di dalam keluarga berencana, baik vasektomi, kondom, ataupun juga kontrasepsi keluarga berencana yang lain gitu. Juga sangat rendah sekali keterlibatan laki-laki. Nah, di beberapa negara, di antara negara-negara di Asia, Indonesia paling kecil untuk keterlibatan laki-laki dalam keluarga berencana.
hanya 2% dibandingkan negara-negara yang lain seperti Malaysia 16,8%, Nepal 18%, Bangladesh 18%. Nah, Indonesia cukup rendah. Ini data population report tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia sangat kecil sekali juga dalam kepesertaan KB pria. Nah, kalau kita lihat sejarah dari masa ke masa, sebenarnya program KB ini sudah dirintis sejak tahun 1953, yang awalnya dulu dipelopori oleh teman-teman di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Meskipun sempat ditentang oleh negara, pemerintah, tetapi kemudian tahun 1970 pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pendekatan keluarga berencana yang kemudian lebih diarahkan pada aspek-aspek demografi dengan upaya pokok pengendalian jumlah penduduk dan penurunan fertilitas. Nah, kemudian ada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan ICPD di 1994 menyepakati bahwa ada perubahan paradigma dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi lebih ke arah pendekatan kesehatan reproduksi, tentu dengan memperhatikan hak reproduksi dan kesetaraan gender. Inilah yang menjadi penting, karena pelibatan laki-laki tanpa diawali dengan membangun nilai-nilai baru tentang kesetaraan gender ini sangat hal yang mustahil bisa dilakukan. Ada hak-hak yang kemudian tidak dipenuhi atau tidak dapat terpenuhi hak-hak reproduksinya oleh perempuan, sehingga ini harus melibatkan laki-laki. Program-program gender ketika awal-awal dulu memusuhi laki-laki ini cenderung tidak akan berhasil. Maka konsep yang paling baik adalah bagaimana melibatkan laki-laki di dalam isu-isu program yang kemudian ini sensitif, isu-isu program yang memang ujung tombaknya sebenarnya laki-laki. Nah, kemudian meskipun pemerintah Indonesia telah memulai melaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan dan kemudian partisipasi laki-laki atau pria, male involvement, namun masalah utama yang saat ini kita hadapi masih juga rendahnya partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Ini yang kemudian menjadi pokok penting di dalam diskusi-diskusi kita. Saya pernah mengikuti International Family Planning di Bali, juga tidak banyak edukasi atau materi atau peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan pelibatan laki-laki. Hanya beberapa kelas-kelas kecil yang itu dimiliki atau disampaikan oleh teman-teman NGO mitra dari UNFPA, mitra dari BKKBN, ada 2 yang memang menyampaikan tentang bagaimana pentingnya pelibatan laki-laki. Ketika saya belajar di New Delhi tentang gender dan male involvement, ini menjadi penting bahwa dalam isu-isu apapun, pelibatan laki-laki menjadi penting untuk dilibatkan, untuk didorong bahwa mereka bukan di garis belakang, tetapi mereka adalah di garis depan. Karena apalagi Indonesia ini budaya patriarki, konstruksi budaya yang betul-betul laki-laki mempunyai privilege yang luar biasa, sehingga ini menjadi penting untuk mereka menjadi motor penggerak dalam program-program kesehatan pada khususnya. Nah, mengapa partisipasi laki-laki dalam KB rendah? Ada beberapa kajian-kajian yang saya dapatkan dan kemudian evaluasi-evaluasi yang di yayasan kami juga ikut terlibat di dalam program-program keluarga berencana. Nah, KB cenderung lebih difokuskan pada kaum perempuan, sehingga ada kesan bahwa KB adalah urusan dan tanggung jawab perempuan gitu. Nah, banyak dari sisi alat, dari sisi kontrasepsi itu juga pilihan KB untuk laki-laki juga sangat kecil dibandingkan jenis dan pilihan KB untuk perempuan. Kemudian penyediaan alat kontrasepsi yang hampir semuanya untuk perempuan inilah yang tadi saya sampaikan. Akses informasi yang sangat terbatas. Pengetahuan para laki-laki tentang kontrasepsi juga sangat minim. Jenisnya apa aja, efek sampingnya bagaimana, efektivitasnya seperti apa, cara penggunaan bagaimana. Bahkan kadang-kadang penggunaan kondom pun yang paling sederhana, yang paling simple, itu juga kadang-kadang laki-laki masih banyak yang tidak tahu bagaimana menggunakan kondom secara benar.
Nah, kemudian tempat mendapatkan alat kontrasepsi, gitu. Begitu banyak alat kontrasepsi, tetapi laki-laki cenderung tidak memahami, tidak mengetahui di mana saya harus mendapatkan alat kontrasepsi. Kalaupun ada, contohnya kondom saja, mereka malu untuk membeli karena ada stigma terhadap kondom. Nanti saya jelaskan soal stigma-stigma itu. Belum lagi soal manfaat-manfaat yang kemudian tidak diketahui oleh para laki-laki. Ada juga akses pelayanan masih terbatas. Belum banyak suami atau kaum laki-laki yang mengetahui di mana tempat pelayanan vasektomi dilakukan. Laki-laki yang ikut KB belum dilibatkan menjadi motivator. Meskipun ada beberapa program-program yang dilakukan seperti Paguyuban Priyo Utomo di Jawa Tengah, seperti Paguyuban Kamasutra di Bali, itu juga melibatkan laki-laki menjadi penggerak, menjadi motivator. Tetapi pada level-level itu kemudian laki-laki akan mendapatkan privilege baru. Kenapa? Laki-laki yang ikut MOP akan mendapatkan kambing dilombakan, akan mendapatkan 150.000. Sedangkan perempuan yang begitu banyak melakukan ikut terlibat di dalam KB dipandang sebelah mata, sementara laki-laki yang ikut KB dia mendapatkan privilege baru. Ini yang kemudian menjadi persoalan, dilema terhadap hal ini. Nah, kemudian kondisi sosial budaya yang masih menghambat kaum laki-laki dalam program KB. Adanya anggapan masyarakat bahwa jika laki-laki menggunakan kontrasepsi dianggap tabu, menjadi bahan tertawaan, laki-laki yang ber-KB dianggap menderita penyakit tertentu seperti HIV dan lain sebagainya. Di kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, ini juga banyak penolakan-penolakan karena alasan agama, alasan sedikitnya mempunyai anak ini juga menjadi persoalan. Istri tidak memperbolehkan suami menggunakan metode vasektomi. Nah, ini yang jadi masalah. Sementara kita membangun keterlibatan laki-laki, tapi sisi lain istri takut, istri tidak mengizinkan juga untuk suaminya ikut vasektomi, menggunakan vasektomi. Dengan alasan mungkin takut suaminya selingkuh, kalau kemudian menghamili tidak ketahuan, gitu ya. Ini yang harus dipahamkan. Ada strategi komunikasi yang harus dibangun bahwa ini bukan hanya soal pelibatan laki-laki saja, tetapi apa manfaat laki-laki terlibat dalam keluarga berencana, apa kemudian hal-hal yang kemudian terjadi ketika laki-laki terlibat di dalam keluarga berencana. Ini juga menjadi penting dalam program-program khususnya strategi komunikasi. Nah, laki-laki merasa bahwa dengan vasektomi akan ada potensi mengalami ejakulasi dini, mengalami masalah dalam hubungan seksual. Padahal banyak kawan-kawan saya yang kemudian ikut vasektomi juga tidak terjadi persoalan di dalam bahasanya kejantanan laki-laki, ejakulasinya dan sebagainya. Jadi ini tidak ada pengaruhnya. Tetapi ketakutan-ketakutan itu kemudian menjadi memori terus, yang menjadi keyakinan laki-laki bahwa ikut vasektomi itu dampaknya begini, begitu dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada stigma terkait dengan kondom. Salah satu kontrasepsi yang kemudian sangat umum dari saya kecil dulu, itu iklan kondom, itu saya biasa mendengarkan lewat radio. Tapi sekarang iklan kondom itu menjadi sangat tabu dan kemudian banyak kalangan-kalangan yang kemudian mengharamkan soal itu. Ini yang menjadi persoalannya. Sehingga muncullah stigma sosial, stigma personal, stigma gabungan sosial dan personal. Apa kemudian stigma sosial? Kondom, orang yang membeli kondom, orang yang menggunakan kondom itu kemudian muncul stigma bahwa mereka biasa seks berganti-ganti pasangan. Mereka biasa datang ke prostitusi, mereka dalam tanda kutip jajan atau main gitu. Sementara kondom itu adalah dual protection untuk mencegah kehamilan, juga untuk mencegah penularan penyakit. Tetapi ini yang kemudian dilihat pada satu sisi saja. Stigma personal, ada alasan pribadi bahwa kondom tidak enak. Ini kan sudut pandang laki-laki, ini maskulinitas, yang muncul adalah maskulinitasnya. Soal enak dan tidak enak itu terletak pada pikiran kita, bagaimana kemudian kita positif dalam pikiran kita dan kemudian kita berpikir soal manfaatnya. Yang banyak mengungkapkan bahwa kondom itu tidak enak, ini pada laki-laki di Indonesia. Beberapa kali kita ngobrol dengan laki-laki di negara lain, kecil mengatakan bahwa kondom itu tidak enak dari sudut pandang laki-laki, dari sudut pandang mereka gitu.
Nah, kemudian stigma gabungan sosial dan personal. Orang berkeinginan memakai kondom, orang berkeinginan pakai kontrasepsi dengan kondom, tetapi malu mendapatkannya. Ketika dia beli, seolah-olah kayak membeli sesuatu yang hina gitu loh. Akhirnya mereka kemudian malu membeli, bahkan ada penolakan ketika dibagikan kondom. Wah, mohon maaf, saya orang baik-baik, saya tidak mau menerima kondom ini, saya orang yang tidak pernah begitu-begituan. Nah, ini kan persoalan yang tidak pernah dipahami oleh laki-laki, bahwa bagaimana kemudian manfaat kondom ini di dalam rangka bagian dari program-program kesehatan gitu. Karena kondom ini alat kesehatan. Ini yang kemudian harus dipahami betul-betul, ada strategi komunikasi yang kemudian bisa memunculkan nilai-nilai baru, gitu, membangun nilai-nilai baru tersebut. Nah, ada juga pengaruh media. Media saat ini juga turut andil dalam membentuk citra tunggal laki-laki, hingga melahirkan iklan-iklan produk khusus laki-laki yang ingin tampil sebagai laki-laki maco. Iklan kondom itu kemudian dimaknai pada kejantanan soal seksualitas. Kenapa nggak iklan kondom kemudian menjadi bagian dari hubungan sakinah mawaddah warohmah, kan gitu ya? Bagaimana kemudian iklan kondom dibangun menjadi keluarga yang harmonis gitu. Selalu iklan-iklan kondom itu mengedepankan soal seksualitas, soal seksis gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang kemudian harus kita ada advokasi, ada dukungan yang perlu dibutuhkan adalah dukungan-dukungan dari pihak media yang banyak kemudian mencitrakan kondom, mencitrakan laki-laki sebagai sosok yang kemudian maco itu harus seksnya kuat dan sebagainya. Ini yang harus betul-betul dipahami oleh masyarakat. Nah, kalau saya memandang bahwa penyebabnya itu oke lah, itu sekian banyak penyebab-penyebab yang kemudian dikaji. Memang betul itu terjadi. Tetapi penyebab mendasarnya adalah ini persoalan ketidakadilan gender yang kemudian berdampak pada pola relasi laki-laki dan perempuan kemudian menjadi tidak seimbang. Negosiasinya menjadi tidak setara. Kenapa? Karena maskulinitas, karena budaya patriarki menempatkan laki-laki pada tokoh utama, kemudian ada konstruksi budaya yang kemudian laki-laki betul-betul mendominasi perempuan. Ada penafsiran agama bahwa kemudian diambil secara level separuh-separuh, misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu menjadi pemimpin terhadap perempuan. Nah, makna pemimpin itu kan seharusnya juga mengayomi. Kemudian makna pemimpin itu betul-betul melindungi gitu ya. Nah, sehingga tidak boleh kemudian tubuh perempuan atas nama pernikahan pun menjadi bagian dari dominasi laki-laki atas nama perkawinan dan sebagainya. Nah, ada persoalan juga pola asuh, menempatkan bagaimana mengasuh laki-laki, bagaimana mengasuh perempuan, dan juga media yang tidak sensitif gender. Nah, ini persoalan maskulinitas tadi, karena maskulinitas mengarahkan bagaimana laki-laki harus berperilaku, laki-laki harus berpakaian, berpenampilan, dan sebagainya. Secara keseluruhan kemudian narasinya terbangun bahwa posisi yang superior terhadap feminitas, terhadap perempuan, ini yang menjadi persoalan. Nah, hal yang penting lagi tadi saya sampaikan adalah patriarki, hubungan kuasa laki-laki kemudian menguasai perempuan, menempatkan laki-laki dan perempuan dalam relasi yang tidak setara. Kekerasan digunakan sebagai alat memastikan dominasi. Kalau kemudian menyelesaikan masalah, selalu hal yang paling digunakan laki-laki adalah dengan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, untuk menunjukkan saya laki-laki loh. Kekerasan bukan hanya dipahami sebagai alat dominasi, tetapi juga hak. Saya laki-laki, saya berhak untuk mewarahin kamu sebagai istri saya misalnya. Nah, ini persoalan-persoalan yang kemudian harus digempur. Nilai-nilai ini yang kemudian menjadi masalah. Sehingga laki-laki cenderung tidak terlibat. Kenapa? Misalnya tadi laki-laki merasa bahwa dia tidak pernah sakit, sehingga dia tidak pernah mengakses layanan kesehatan dan sebagainya. Di mana posisi perempuan? Di dalam praktek rumah tangga, perempuan seringkali tidak punya otoritas, ibu dan bapak, di dalam pengambilan keputusan, contohnya di dalam hubungan seks misalnya. Kemudian pemilihan dan penggunaan alat kontrasepsi, hingga keputusan untuk melanjutkan dan mengakhiri kehamilan. Ini kira-kira pengen punya anak lagi nggak? Saya pengen punya anak perempuan atau laki-laki dan sebagainya.
Konteks-konteks maskulinitas, budaya patriarki ini betul-betul mendasari bahwa kenapa kemudian laki-laki punya nilai seperti itu. Perempuan bahkan misalnya seringkali tidak dapat menolak hubungan seks yang tidak aman atau melakukan negosiasi pemakaian kondom. Karena apa? Diancam oleh suaminya. Karena apa? Karena laki-laki kalau menggunakan kondom kemudian merasa bahwa laki-laki ini dicitrakan bahwa mereka suka jajan di luar dan sebagainya. Posisi tawar yang rendah itu kemudian membuat perempuan harus pasrah. Secapek apapun dia harus melayani suami, padahal harusnya suami paham bagaimana kemudian kerja-kerja domestik membuat kondisi dia harus istirahat, dia pun juga punya lelah. Perempuan bukan mesin gitu ya. Mereka manusia yang kemudian juga punya hak-hak yang kemudian harus dilindungi. Nah, ini yang kemudian mendasari. Nah, rasanya kok kurang adil, mengingat perempuan yang sudah mengalami masa haid, masa hamil, persalinan, menyusui, mendidik, bahkan mengasuh, acap kali diharuskan untuk suami masih harus menggunakan alat kontrasepsi yang terkadang tak cocok, bahkan menimbulkan komplikasi, perdarahan, gendut misalnya, tumbuh jerawat misalnya. Nah, adapun suami yang kemudian andil di dalam proses reproduksi tidak mau berperan di dalam memakai alat kontrasepsi. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita hubungkan dengan nilai-nilai tadi, dengan persoalan-persoalan maskulinitas tadi, dengan konstruksi budaya yang dibangun. Nah, belum lagi kemudian kalau mengalami infertilitas primer, istri cenderung yang menjadi pihak yang kemudian disalahkan. Wah, kamu tidak bisa hamil. Padahal persoalan kehamilan itu terjadi karena kedua belah pihak, tetapi selalu istri yang disalahkan, selalu perempuan yang kemudian disalahkan. Ini juga menjadi persoalan. Faktor penyebab istri kemudian disalahkan antara lain sosial budaya yang menganggap kemandulan hanya terjadi pada pihak istri, suami cenderung enggan memeriksakan dini, terbatasnya informasi tentang infertilitas. Saya termasuk orang yang mengalami istri saya ketika waktu kami habis menikah 6 bulan tidak terjadi kehamilan. Saya cenderung kemudian punya komunikasi krisis tadi ya, bahwa oh ini ada apa? Kok tidak terjadi kehamilan? Karena saya pernah memeriksakan sperma saya sendiri ketika di laboratorium, ketika saya praktek dulu perawat gitu ya. Saya baik-baik aja. Tapi karena untuk menghormati istri, saya juga datang ke dokter andrologi. Persoalannya supaya ketemu, ini masalahnya ada di mana? Ada di istri saya ataukah ada di saya? Oh ternyata setelah saya melakukan pemeriksaan ke dokter andrologi, kesehatannya baik-baik saja, tidak masalah, jumlahnya bagus, kecepatannya bagus, spermanya, dan sebagainya, ini hanya kurang istirahat. Nah, itulah kemudian petunjuk dokter. Kemudian kita periksakan istri, oh ternyata ada endometriosis, oh ini penyebabnya, dan sebagainya. Nah, kemudian harus operasi, program kehamilan, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus ada komunikasi antar pribadi, ya, komunikasi personal yang kemudian ada trust yang tadi disampaikan oleh Pak Tibu di awal gitu. Nah, ini menjadi penting. Nah, peran laki-laki dalam KB memang sangat kecil saat ini, tapi kontrol mereka begitu besar di dalam memutuskan istrinya ikut KB apa tidak. Nah, sehingga hal yang paling penting bagi kami adalah bagaimana kemudian mempromosikan warna-warni maskulinitas sebagai strategi pendekatan keluarga berencana. Sebab keyakinan laki-laki tentang bagaimana menjadi laki-laki mempengaruhi pola hubungan laki-laki dengan perempuan, mempengaruhi hubungan dengan anak, dengan keluarga yang lain. Kemudian bagaimana juga memperlakukan dirinya sendiri. Ini berawal dari kelahiran, proses kelahiran. Bahkan di dalam kehamilan pun juga laki-laki sudah terbentuk. Begitu bayi laki-laki lahir, maka serta-merta dilekatkanlah norma. Setumpuk harapan, wah kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, kamu harus jadi anak yang kuat dan lain sebagainya. Nah, ketika perempuan lahir tidak sebegitunya gitu ya. Bahkan dalam proses pengasuhan pun berbeda. Ketika anak laki-laki jatuh, udah nggak apa-apa, jangan cengeng, kamu anak laki-laki, kamu kuat, nggak boleh nangis dan sebagainya. Boys don't cry gitu ya. Sementara begitu anak perempuan jatuh gitu, aduh Ndo, kenapa kok kamu jatuh, gimana apa yang sakit. Persoalan pengasuhan pun juga sudah berbeda, sehingga ketika laki-laki harus kuat, laki-laki tidak boleh cengeng, lalu kemudian ketika sakit dia tidak akan mengakses layanan kesehatan untuk berobat, dia merasa bahwa dirinya kuat gitu. Sementara perempuan dalam proses-proses pola pengasuhan itu dilemahkan, padahal sebenarnya sama gitu. Nah, ini yang kemudian harus diawali dari situ. Keluarga berencana nggak bisa kemudian hanya sekedar mengajak laki-laki ikut di dalam pilihan kontrasepsi tersebut, tetapi bagaimana membangun nilai-nilai baru, bagaimana membangun
sikap yang baru bahwa laki-laki juga harus terlibat di dalam pengasuhan, laki-laki terlibat dalam urusan domestik, karena privilege-nya cukup banyak. Nah, ini yang sedikit saya gambarkan. Misalnya, kalau saya nanya laki-laki dengan perempuan, saya nanya perempuan dulu, seberapa sering Anda merasa khawatir untuk dilecehkan secara seksual ketika naik angkutan umum? Perempuan merasa takut, tapi laki-laki ketika ditanya ini, oh nggak ada, biasa saja, gitu ya. Takut nggak diperkosa kalau keluar malam? Oh takut Pak, bla 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 gitu. Kalau laki-laki wah malah seolah-olah bahwa ini sesuatu yang mustahil lah gitu ya. Kemudian seorang perempuan tidak mungkin diserang dan diperkosa oleh suaminya sendiri. Faktanya banyak kemudian terjadi pemaksaan gitu ya. Ini yang kemudian harus dipahami. Berapa sering kemudian laki-laki keluar rumah sementara urusan pekerjaan rumah belum beres? Oh, nggak merasa bersalah. Tapi sementara ketika perempuan keluar rumah, sementara pekerjaan rumah banyak menumpuk bulan belum selesai, pasti dia tidak nyaman keluar rumah. Nah, nilai-nilai ini yang kemudian harus dibangun kepada laki-laki, karena disitulah muncul sebuah keyakinan, dan keyakinan itu kemudian mempengaruhi pola relasi laki-laki dengan orang lain. Misalnya, mengasuh anak bukan urusan laki-laki, keyakinannya seorang laki-laki ya. Akhirnya absensi laki-laki dalam pengasuhan. Mereka tidak terlibat dalam pengasuhan karena keyakinannya bahwa mengasuh anak, momong anak itu adalah urusan perempuan, bukan urusan laki-laki. Keluarga berencana jadi tanggung jawab perempuan, ini keyakinan laki-laki. Akhirnya apa pola relasinya? Absennya laki-laki dalam pemenuhan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Laki-laki adalah pemegang otoritas dalam rumah tangga. Pola relasinya tendensi dan dominasi serta kekerasan laki-laki terhadap perempuan di dalam rumah tangga itu terjadi. Laki-laki berhak mendapatkan layanan seksual keyakinannya. Tendensi laki-laki melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan karena dia berhak dilayani, gitu. Nah, ini hal-hal yang kemudian harus digempur keyakinan itu. Pendekatannya tidak bisa pendekatan penyuluhan, Bapak Ibu. Pendekatannya harus pendekatan reflektif. Membangun nilai baru nggak bisa kemudian disuluhkan saja. Harus ada komunikasi personal. Kita refleksi terhadap hal-hal yang kita alami sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana kemudian membangun nilai baru. Ketika saya kemudian melatih bapak-bapak pelabuhan untuk terlibat di dalam pengasuhan anak, awalnya cukup berat sekali. Pengasuhan itu urusan perempuan, urusan laki-laki bekerja. Tapi begitu kami bikin media pelatihan dengan secara reflektif, kemudian kita ajak berpikir bahwa bagaimana kemudian kamu mengingatkan kamu sama bapak kamu. Apa yang pernah dilakukan oleh bapak kamu ketika kamu kecil? Suka nggak kamu ketika bapak kamu memperlakukan itu kepada kamu? Apa yang nggak suka, jangan kamu lakukan kepada anak. Nah, mereka cerita satu sama lain, terjadi kekerasan ketika waktu kecil, dan sebagainya. Ini menjadi refleksi, kemudian bagaimana saya harus bersikap menjadi seorang ayah. Nah, ini juga menjadi penting Bapak Ibu dalam strategi komunikasinya. Nah, sehingga hal yang paling harus dipahami semuanya adalah bahwa nilai-nilai maskulinitas kelaki-lakian itu dikonstruksikan oleh masyarakat. Ada budaya yang mempengaruhi, ada pola asuh yang tadi saya sampaikan juga mempengaruhi, ada penafsiran agama. Saya kira kalau agama semuanya baik, tapi penafsirannya kemudian berbeda-beda. Nah, sehingga ini sebenarnya bukan sebuah kodrat. Karena kodratnya perempuan itu yang digariskan Tuhan itu ya menyusui, melahirkan, menstruasi, yang itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Kalau kemudian laki-laki cengeng, perempuan cengeng, laki-laki juga boleh. Laki-laki dandan juga boleh. Siapa yang melarang laki-laki dandan gitu kan? Saya juga seringkali pakai lotion, saya membersihkan muka saya juga dandan supaya rapi. Nah, ini kemudian dikonstruksikan bahwa dandan itu miliknya perempuan, menangis miliknya perempuan, laki-laki nggak boleh cengeng. Yang suka sakit itu perempuan, laki-laki jarang sakit, laki-laki kan harus kuat dan sebagainya. Nah, sehingga peran laki-laki dalam KB itu bukan sekedar sebagai peserta KB pasif atau sekedar mendukung pasangan menggunakan alat kontrasepsi tertentu, tetapi dia juga harus terlibat di dalam mendiskusikan untuk menentukan alat kontrasepsi yang tepat untuk pasangannya seperti apa, menjadi arsiptor KB, menghindari kekerasan terhadap perempuan dan anak, mencegah penularan penyakit. Nah, itu juga bagian dari pelibatan laki-laki dalam keluarga berencana. Nggak hanya soal saya ikut vasektomi, kelar, urusan enggak. Tetapi bagaimana mereka punya nilai-nilai baru. Apakah menempatkan perempuan pada posisi yang apa? Gitu. Nah, ini juga penting. Laki-laki juga berperan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesehatan pasangannya saat hamil. Saya pernah membuat video
yang saya ambil, yang saya taruh di YouTube saya, Journal of Yusuf. Di situ saya minta kawan untuk mengambil video ketika proses istri datang ke layanan kesehatan puskesmas di kunjungan K1 untuk memeriksakan kesehatan kehamilannya. Ternyata banyak perempuan atau istri-istri yang datang ke puskesmas sendiri. Bahkan ketika ada yang diantarkan oleh suaminya, suaminya hanya nunggu di parkiran. Gitu. Kenapa? Ini sebuah nilai gitu. Ini bahwa itu urusan perempuan, urusan istri, bukan urusan saya. Yang dinilai dalam dirinya sendiri itu seperti itu. Ketika ditanya, Bu, suaminya di mana? Nggak ikut kerja. Oke, kalau kapan? Apakah nggak punya waktu untuk mengantarkan? Nggak punya. Yang penting mereka cari uang. Ada yang suaminya ikut, gitu, tapi menunggu di parkiran. Loh, kenapa nggak disuruh masuk? Katanya kamu aja cukup dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami, harus gempur betul-betul nilai-nilai tersebut. Laki-laki terlibat di dalam membantu perawatan ibu dan bayi. Ini salah satu video di mana pentingnya laki-laki terlibat dalam pengasuhan. Mungkin koneksi internetnya kurang bagus, Yusuf. Ya. Ya, ini adalah video. Ya, gitu Mas Farid. Jadi anak juga butuh dekapan seorang ayah gitu ya. Nah, pelibatan menjadi laki-laki itu menjadi penting di dalam pengasuhan juga. Cukup banyak sebenarnya program-program yang kemudian melibatkan laki-laki menjadi motivator untuk vasektomi, untuk gerakan keluarga berencana, metode operasi pria atau MOP. Tetapi catatannya bahwa kalau hanya sekedar melibatkan laki-laki untuk memilih menggunakan vasektomi, ini baru di permukaan. Kita tidak bekerja pada sektor hal yang mendasar gitu. Kemudian nilai-nilai baru, gerakan untuk keterlibatan kesetaraan gender dan lain sebagainya. Karena ini juga bagian dari program-program keluarga berencana. Nah, rekomendasinya itu ada peningkatan dukungan politis, sosial budaya, pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, peningkatan intensitas dan kualitas pelayanan promosi konseling KB, terutama pada bagaimana menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, bagaimana kemudian menjadi sosok ayah yang terlibat di dalam pengasuhan, ini menjadi topik-topik yang penting. Termasuk ketika pelatihan tentara pun juga kami memasukkan hal-hal semacam itu. Peningkatan konselingnya dengan kegiatan-kegiatan komunikasi, betul-betul itu reflektif, tidak hanya soal peningkatan kapasitas, tetapi betul-betul apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, lalu kemudian posisi saya di mana, betul apa tidak, lalu kemudian bagaimana ke depan saya harus bersikap. Ini menjadi penting Bapak Ibu, termasuk bagaimana melibatkan laki-laki dalam kegiatan posyandu. Saya pernah memelopori kegiatan posyandu di perumahan saya, yang datang harus bapak-bapak. Kita ambil waktu hari Minggu, kita ambil waktu hari Sabtu. Yang datang mengantar anaknya harus bapak-bapak. Lalu kemudian bapak-bapak yang kemudian harus tahu betul bagaimana perkembangan anaknya. Jadi selama ini posyandu kan yang datang ibu-ibu, tetapi sekarang bagaimana kemudian posyandu yang datang juga bapak-bapak untuk ikut terlibat di dalam proses-proses pengasuhan tersebut. Saya kira itu Mas Farid, nanti kita bisa banyak diskusi mengenai hal ini. Ada banyak hal yang kemudian saya lewati karena waktu, tetapi nanti bisa kita diskusi lebih banyak lagi berkaitan dengan bagaimana pelibatan laki-laki dalam keluarga berencana. Terima kasih, Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali, Dek Yusuf. Ini sampai kemeringat kelihatannya, sangat antusias sekali.
Ini saya mendengarkan juga nggak putus ini, antusias sekali. Pak Samsul juga demikian. Tadi ada beberapa kata kunci ya. Yang saya ambil kata kunci penting dari dua pembicara ini, bahwa segala sesuatunya itu harus dikomunikasikan dengan, nah dengannya ini tidak hanya medianya, tetapi di situ lebih melihat bagaimana situasinya. Kalau KB Pria hanya semata-mata dipromosikan lewat radio dan sebagainya, ya tidak nyangkut. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, tentunya pelibatan pria di dalam KB ini harus kita dorong. Ada pertanyaan menarik tadi dari beberapa audiens di sini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi, nanti pada sesi tanya jawab dan diskusi kami persilahkan audiens bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Nanti akan kami persilahkan, kami beri waktu untuk berdiskusi secara langsung, ataupun bisa melihat di atau menulis di chat group nih. Silakan di sana bisa dituliskan. Oke, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, marilah kita ikuti sejenak bagaimana profil IPADI Jawa Tengah. Silakan Mas Operator bisa ditampilkan profil IPADI Jawa Tengah. Silakan Mas Eko. Jadi IPADI Jawa Tengah ini sebenarnya sudah lama, tetapi kita aktifkan lagi belakangan ini dan ada beberapa bidang yang ada di IPADI, serta mitra-mitra dari IPADI, ada BKKBN, BPS, Dinas Kesehatan, dan juga organisasi profesi yang lainnya. Untuk saat ini, IPADI Jawa Tengah sudah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan penyusunan strategi kependudukan di beberapa kota di Jawa Tengah. Yaitu adalah profil singkat dari IPADI. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu bisa angkat tangan gitu ya, diklik aja, kemudian di situ akan nampak Bapak Ibu angkat tangan, kemudian akan kami persilahkan. Ini ada Mas Sadono. Mas Sadono, silakan Mas Sadono. Ya, ini Mas Sadono sudah aktif. Silakan Mas Sadono. Selamat siang. Ya. Selamat siang Mas Sadono. Monggo Mas Sadono. Oke, monggo nggih. Putus, suaranya terputus. Silakan langsung diajukan pertanyaannya. Oh, kok hilang ya? Baik. Mas Sadono sebenarnya sudah aktif, tetapi kok malah hilang. Bapak Ibu sekalian, Mas Sadono juga menyampaikan pertanyaannya di chat ya, di chat. Akan saya bacakan.
karena Mas Sadononya kok hilang suaranya, maka pertanyaannya bisa kita diskusikan ya. Nanti monggo Pak Samsul dan B. Yusuf bisa menyampaikan diskusinya. Pertanyaan dari Mas Sadono, Ketua Persapmi Jawa Tengah, kondisi pandemi COVID-19 ini ternyata berdampak pada angka kehamilan. Jadi artinya terjadi peningkatan kehamilan. Juga informasi ini tidak hanya didapat dari pencatatan pelaporan, tetapi diinformasikan oleh teman-teman yang dari puskesmas. Nah, di dalam situasi semacam ini, apakah kehamilan ini itu dikarenakan WFH, yang mana dalam WFH ini ya di rumah, bapak-bapaknya di rumah, ibu-ibunya di rumah. Nah, peningkatan kehamilan yang terjadi ini, apakah semata-mata karena adanya COVID ini atau memang sudah waktunya meningkat gitu ya? Monggo Pak Samsul dan Mas Yusuf. Mungkin Pak Samsul dulu. Pak Samsul, monggo silakan. Bisa memberikan tanggapan. Ya, monggo Pak. Suaranya bisa didengar? Sudah. Oke. Begini, pertanyaannya Pak Sadono itu menarik sekali. Kejadian peningkatan kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini, itu apakah terkait atau entah kebetulan ataukah enggak, dia terkait dengan WFH, work from home atau stay at home dan sebagainya. Nah, indikasi peningkatan kehamilan ini akibat pasangan usaha subur itu terlalu lama diam di rumah dengan istilah WFH atau stay at home dan sebagainya, itu menuntut kita sebagai satu keluarga. Jadi kalau tadi kan yang disampaikan sebagai tanggung jawab, bentuk tanggung jawab suami, tetapi saya melihatnya malah justru pasangan suami istri atau keluarga itu hendaknya memang benar-benar memiliki pengetahuan dan pemahaman atas konsep keluarga berencana yang menjadi satu keniscayaan. Artinya apa? Keluarga itu tidak hanya dibebankan pada istrinya, urusan partisipasi dengan keluarga berencana, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Yusuf, itu tingkat partisipasi suami ini sangat kurang sekali. Dan beberapa riset yang dilakukan oleh mahasiswa juga begitu, baik di Undip maupun di lainnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi laki-laki dalam urusan untuk keluarga berencana sangat kecil. Tetapi yang saya maksud di sini adalah justru dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pasangan suami istri atau keluarga tadi menjadi satu keharusan untuk lebih memahami tentang konsep keluarga berencana. Misal, sederhana saja, bagaimana merancang jumlah anak. Merancang jumlah anak itu, kalau misalnya kita tanya pada mahasiswa misalkan, Anda besok kalau misalkan menikah, pengen punya anak kan? Iya. Punya anaknya kapan? Punya anak kapan itu belum terbayang pada mereka. Atau bahkan ditanya, kalau pengen punya anak jumlahnya berapa? Itu jawabnya ya nggak jelas juga. Rata-rata tetapi memang sebagaimana program pemerintah, dia ngomong dua. Jadi 80%, jadi 80% sampai 85% itu mahasiswa yang saya polling secara langsung itu, jajak pendapat secara langsung menyatakan saya pengen punya anak 2. Selebihnya 1. Jadi sekarang pilihan punya anak 2 atau 1 itu menjadi satu tren pada anak-anak milenial, atau anak-anak muda untuk memiliki jumlah keluarga yang kecil. Nah, ini menarik perhatian kita. Nah, sekarang yang jadi masalah kondisi kita yang sedang terlalu lama diam diri di rumah itu, sebagaimana pertanyaan Pak Sadono, karena dampak WFH, work from home, atau stay at home yang terus-menerus, atau malah justru itu akibat dari satu nggak ada hiburan lain. Sebetulnya kalau misalkan pandemi atau
Kenapa kita di rumah hiburannya banyak sekali aja. Cuma tingkat kejenuhannya yang berbeda. Nah, urusan hamil itu kan masalah terjadinya sigot antara sel sperma dan ovum. Nah, kalau itu kita tidak tahu konsep kejadian sigot yang ada, maka ini akan mempengaruhi kejadian kehamilan. Bahkan pemerintah sudah menganjurkan pas masa pandemi ini usahakan jangan hamil dulu, sebagaimana yang disampaikan oleh BKKBN tadi. Kawin boleh, nikah boleh, tapi tunda dulu urusan hamil. Karena apa? Sangat berisiko bagi wanita-wanita yang hamil pada waktu atau saat pandemi ini. Kenapa? Ya, wanita hamil atau ibu hamil itu sangat rentan terhadap satu infeksi. Apalagi ibu hamil dengan sistem imun tubuh yang sangat lemah. Ya, bagi saya clue-nya adalah mari kita sama-sama memahami secara lebih baik konsep-konsep keluarga berencana dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tingkatkan terutama kaum laki-laki, kaum saya, untuk lebih memahami lagi tentang konsep-konsep keluarga berencana. Bahwa keluarga berencana itu tidak hanya urusan kontrasepsi, tetapi juga merancang masa depan keluarga kita untuk masa yang akan datang. Bagaimana kualitas mereka sebagai generasi penerus kita. Saya kira itu Pak Farid. Ya, terima kasih Pak Samsul responnya, luar biasa sekali. Sebelum kita ke Pak Ditya, kita ke Mas Yusuf dulu. Gimana Mas Yusuf ini Mas Yusuf? Ya, oke, terima kasih Mas Farid. Naik lagi ini. Ya, oke Mas Farid. Memang menarik ya. Ini kondisi yang betul-betul menjadi pembelajaran bagi kita semuanya gitu dalam situasi ketika kita work from home gitu. Kemudian ini menjadi peluang, ini menjadi potensi untuk lebih banyak pasangan suami istri kumpul di rumah dan sebagainya. Kemudian ada begitu banyak waktu yang dengan hal-hal yang kemudian tidak terencanakan, tidak direncanakan dengan cukup baik, sehingga kemudian terjadi kehamilan yang cukup meningkat. Nah, faktor-faktor selain faktor eksternal, faktor peluang karena work from home, tentu ada beberapa hal yang kemudian harus kita kritisi bersama. Pertama adalah, sama halnya ketika dulu ada wacana cuti bagi ayah, bagi suami yang istrinya mau melahirkan. Wacana ini sempat digelontorkan waktu itu dicoba di DKI Jakarta, dan kemudian beberapa perusahaan juga internasional juga kemudian menjalankan hal itu. Tetapi hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah mengedukasi bagi para suami, bagi para ayah, bagi para laki-laki, bahwa ketika kamu diberikan hak cuti, ketika kamu menemani istri mau melahirkan itu bukan kemudian kamu punya banyak waktu di warung kopi, punya banyak waktu saat itu adalah waktu di mana banyak batu akik yang sedang bagus-bagusnya gitu ya di pasar, enggak. Tetapi kamu harus membangun intimasi dengan istri, membangun waktu yang cukup banyak dengan istri, menemani dia, membangun secara psikologis, secara positif gitu. Nah, ini yang harusnya kan harus diedukasi ya. Nah, akhirnya kesempatan untuk cuti itu dimanfaatkan oleh suami dengan kegiatan-kegiatan dia yang kemudian tidak banyak melakukan pendampingan, pengasuhan terhadap bayi dan anaknya. Berbagi misalnya malam bangun karena istri sudah menyusui cukup lama, ya yang menggantikan pokoknya adalah suami. Hal semacam itu yang harus kemudian diedukasi. Nah, pandemi ini adalah seperti tahu bulat kan Mas Farid, dadaan gitu ya. Artinya tidak direncanakan oleh siapapun, sehingga orang tidak ada waktu di mana di awal-awal, oh ketika kamu work from home harus seperti ini, maka ada kapasitas-kapasitas harus dipenuhi oleh pasangan, oleh laki-laki maupun oleh perempuan gitu ya. Bagaimana kemudian produktif tetap di rumah. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Karena membangun intimasi itu bukan kamar, di kasur ya, masak, kemudian mengasuh bareng, pola pengasuhan bareng, ini menjadi momentum untuk bonding antara ayah dengan anak, yang selama ini menganggap banyak ayah yang kemudian waktunya banyak di tempat kerja, waktunya banyak di tempat kopi gitu ya, kemudian ketika work from home tidak bisa kemana-mana, bahkan beli alat kontrasepsi aja susah. Nah, bagaimana kemudian alat kontrasepsi sampai di rumah, wong mau keluar rumah aja takut kan gitu. Akhirnya ya harusnya ya kontrasepsi nggak bisa.
Iya. Nah ini yang apa ya? Ya akhirnya mau nggak punya kondom, apa namanya? Kalau coitus interruptus gitu ya, atau senggama terputus kok malu, rasa-rasanya kok saya seperti zaman pacaran gitu. Mohon maaf loh ini. Tetapi ini kemudian terjadi Bapak Ibu. Ini yang terjadi di pasangan-pasangan muda gitu loh. Nah ini yang ya kamu membangun intimacy itu banyak yang bisa dilakukan ketika work from home, pengasuhan anak, masak bareng, bikin kegiatan pagi olahraga bareng di rumah gitu, dan pikirannya kemudian tidak lalu kemudian kasur, kamar, terus kemudian urusannya seksualitas itu dipahami hanya urusan kelamin gitu loh, Pak. Nah ini yang parah ya, memang harus ini sekali lagi ini harus diedukasi memang. Ini penting sekali untuk bagaimana mengedukasi pasangan usia subur di masa-masa pandemik untuk membangun keharmonisan, tetapi tidak harus melulu pada urusan itu. Gitu. Banyak yang bisa dilakukan. Saya kira itu Mas Farid. Ya, terima kasih. Itu banyak sekali. Nah, oke, selanjutnya monggo kita tanya pada senior kita ini pengalaman. Pak Dip. Monggo Pak Dip. Baik, terima kasih. Ya. Jadi menarik ini pertanyaan Pak Ketua Persakti Pak Sadono ini, Pak Don. Menarik. Memang ada dua pendapat di dunia ini. Saya baca di Dr. Kevin Catherine, ini dari Amerika. Jadi menyatakan karena terutama anak-anak muda ini terkungkung di rumah, kemudian nggak ada aktivitas dan sebagainya, kebosanan, kalau seperti kata tidak terproteksi, kemungkinan bisa melakukan hanya itu. Dia sembunyinya akhirnya let mix a baby ya, karena nggak ada hiburan itu, sehingga dia kemudian bilang let mix a baby. Jadi kalau misalnya nggak ada proteksi, ini juga bahaya. Makanya Pak Hasto kan bilang, wah ini pandemi jadi baby boom di Indonesia, kalau nggak salah kan gitu ya. Nah ini ada pandangan seperti itu. Tetapi Dr. Pranis Eitri dari Opjin California menyatakan dalam masa kecemasan seperti itu biasanya menunda karena mungkin karena takutan tertentu terhadap kesehatan dan memikirkan kalau nanti ekonomi tidak, nanti kalau istri saya hamil gimana nih? Ya, kemudian berusaha untuk menunda. Tetapi akibatnya banyak orang yang menunda, seperti contoh di Indonesia ini BKW gencar, tunda dulu, jangan hamil dulu, tunda dulu. Seperti Pak Samsul sama Mas Yusuf tadi menganjurkan tunda dulu. Akibatnya ini kohornya ini menjadi kumulatif. Jadi dia ini yang perlu diwaspadai. Begitu pandemi ini dinyatakan normal, nah ini yang bahaya. Kata-kata Pak Samsul tadi, dari normal, begitu normal, tidak terbendung. Justru yang dikhawatirkan para ahli di berbagai dunia itu, begitu pandemi selesai, maka kohor berlomba-lomba untuk membuat anak. Karena dia merasa kecemasan hilang, kemudian kepastian ekonomi mulai tumbuh. Nah ini contoh berbagai kejadian baby boom sebelumnya kan waktu Perang Dunia Kedua misalnya, atau apa, Indonesia terjadi kemerdekaan, mereka kan tidak punya anak, begitu merdeka, ekonomi agak membaik, langsung terjadi baby boom. Akhirnya Indonesia kemarin sempat baby boom, akibatnya sekarang ini penduduk produktif kita ini kan menjadi tinggi sekali karena akibat kohor baby boom kemarin. Saya ini kan blessing in disguise-nya, akhirnya tenaga kerja kita ini sekarang besar sekali karena baby boom itu. Tahan dulu karena ada kecemasan perang, ekonomi tidak stabil dan sebagainya. Begitu selesai itu. Nah ini seperti pandemi ini. Jadi ini Pak Sadono ini memang ada dua pendekatan itu. Ada dua teori itu. Ada yang karena saking cemasnya kemudian let mix a baby. Atau justru karena cemas dan ketakutan masa depan itu dia menahan. Terus ditahan terus. Nah kalau misalnya tadi seperti Mas, bahaya ini. Kalau seandainya bagaimana orang menahan, apalagi yang muda-muda ya ini kan berat nih. Nah ini agak berat ini. Nah saya kira itu tambahnya ya. Jadi memang ini debatable ini. Tapi memang kita nanti harus dibuktikan nanti waktu sensus
Ini kan sensus sebentar lagi ada ini. Nah ini tim kami. Lagi hasilnya keluar. Berapa yang hamil nanti, berapa yang hamil. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Tim. Ya, kajiannya mendalam sekali dari negeri seberang ya. Moga-moga kita tidak baby boom ya. Moga-moga itu hanya pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa saja terjadi. Kalau saya melihat dari kondisi ini di Jawa Tengah, Bapak Ibu sekalian, di Jawa Tengah itu angka keinginan untuk ber-KB itu tetap tinggi. Tetap tinggi. Kami mengadakan survei kira-kira 1 bulan yang lalu dengan beberapa teman yang ada di FKM di sini. Ternyata untuk unmet need-nya itu rendah. Gitu ya. Rendah dalam arti tidak terjadi kenaikan unmet need. Juga DO juga tetap. Gitu ya. Tetap artinya tidak ada peningkatan drop out-nya. Tidak terjadi. Nah, ini kondisi di Jawa Tengah, tetapi kita tidak tahu kondisi-kondisi yang ada di daerah lain. Semoga di daerah lain tidak terjadi peningkatan drop out gitu karena kondisi pandemi seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang menggelitik ini. Jadi, bagaimana ini kita harus berkomunikasi dengan masyarakat? Sementara komunikasi langsung perlu kita batasi. Kemudian tugas yang lain tetap harus kita laksanakan. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Cahya Tripurnami dari FKM Undip untuk D. Yusuf ini. Bagaimana sih bentuk komunikasi yang baik ini yang bisa kita lakukan selama pandemi ini? Mungkin ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman PKB ya. Saya lihat ini ada Kalimantan, nanti kami beri kesempatannya dari Kalimantan untuk menyampaikan pengalamannya. Baik, sebelum itu silakan, Dik Yusuf mungkin ada respon untuk ini. Ya, baik. Terima kasih, Mas Farid. Di masa pandemik ini memang banyak hal yang memang harus kita sesuaikan ya. Artinya harus ada muncul inovasi-inovasi baru. Di dalam program-program kesehatan, beberapa program yang saya terlibat di dalamnya, misalnya pembagian zat besi kepada remaja putri dan ibu hamil misalnya. Itu juga sempat berhenti dan kemudian berinovasi untuk bagaimana kemudian tetap terdistribusi, tetap diminum dan dalam pantauan dalam pantauan petugas gitu. Termasuk juga program penanggulangan HIV yang kemudian outreach atau penjangkauan edukasi di lapangan yang kemudian berhenti dalam situasi pandemik ini, sehingga harus disesuaikan. Nah, prinsip yang paling utama adalah komunikasi itu tidak hanya face to face, komunikasi itu bisa dilakukan virtual gitu ya, virtual outreach, penjangkauan secara virtual. Tentu teman-teman di PLKB atau di layanan puskesmas tentu punya data berapa ibu hamil, berapa pasangan usia subur. Tentu data-data itu ada, bahkan datanya tidak hanya soal by name, by address, tetapi juga seharusnya punya data berkaitan dengan nomor WhatsApp-nya, nomor teleponnya, dan sebagainya. Nah, harus ada elektronik poster, elektronik materi yang kemudian bisa disampaikan, bisa dipantau terus kepada teman-teman di pasangan usia subur, kemudian pada teman-teman masyarakat yang hamil, kemudian disampaikan itu melalui virtual gitu. Bagaimana kemudian itu bisa menjadi menarik, yang kemudian pasti dibaca. Nah, itu menjadi salah satu pilihan gitu, pilihan untuk melakukan komunikasi menggunakan virtual. Bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan kalau di program-program yang lain ada menggunakan aplikasi gitu. Nah, termasuk sekarang juga bagaimana konsep remaja sehat itu juga sedang didorong oleh WHO untuk komunikasi, menciptakan layanan kesehatan remaja di puskesmas itu juga menggunakan strategi virtual, menggunakan sistem, menggunakan aplikasi, dan menggunakan WhatsApp untuk kemudian dalam saluran komunikasinya. Saya kira itu menjadi urgent, menjadi penting untuk tetap dilakukan, karena ketika ketemu face to face ini cukup berisiko terhadap petugas maupun juga orang yang didatangi. Saya kira itu, Mas, pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan secara langsung, baik di program anemia, stunting, kemudian di program HIV, juga di
program kesehatan remaja, di layanan kesehatan remaja di Puskesmas. Jadi virtual itu yang kemudian kita pakai menggunakan WhatsApp, media sosial maupun aplikasi dan tersambung dengan sistem. Gitu. Oke. Jadi komunikasi melalui internet yang kita utamakan dalam situasi semacam ini. Samsul, mungkin bisa merespon Bapak. Bagaimana ini penggunaan media-media elektronik ini? Apakah bisa cukup efektif begitu untuk komunikasi, terutama untuk komunikasi di masa pandemi ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak Farid. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Nah, jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kondisi yang sekarang ini kan kita lebih mengenal sebagai satu istilah yang kalau dibilang chaos juga belum, tetapi setidak-tidaknya kita perlu memahami bahwa kondisi sekarang itu sebagai kondisi yang orang yang sudah belajar manajemen itu disebut sebagai era VUCA. Era VUCA itu, VUCA-nya itu adalah singkatan dari volatile, kemudian U-nya adalah apa namanya, uncertain, C-nya itu adalah complexity, dan A-nya ambigu. Jadi maksudnya adalah kondisi sekarang ini adalah kondisi yang volatile, bergejolak, artinya kejadiannya itu serba cepat sekali. Yang tadinya kita normal-normal biasa aja, begitu ada wabah atau begitu ada virus corona, terus tiba-tiba menjadi pandemi global, itu kita semuanya kacau. Yang tadinya berencana untuk studi lanjut, berencana merancang pernikahan, berencana untuk punya anak dan sebagainya, itu kacau balau. Kemudian uncertainty, nggak nentu. Ini nanti kalau dilaksanakan piye, sesuai piye. Ya, semuanya nggak ada. Dan masalahnya menjadi kompleksiti, rumit. Karena apa? Yang satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi, saling berimbas, kayak efek karambol. Pada COVID-19 ini, pengangguran tinggi. Banyak yang istilahnya PHK. Mau cari kerja aja susah. Lulusan sekarang itu nganggur semuanya. Padahal semuanya kepingin bersosialisasi dan sebagainya. Dan A-nya yang terakhir itu adalah ambigu. Standar yang kita gunakan jadi nggak jelas. Artinya kita memang sekarang berada pada era yang seperti ini. Nah, komunikasi yang harusnya bisa kita lakukan seperti apa? Ya, kita harus bisa mengubah VUCA-nya yang negatif atau tadi menjadi satu yang positif, sehingga V-nya itu menjadi vision. Kita memiliki cara pandang ke depan. Aku sesok kudu ngopo. Next time aku harus bagaimana? Saya punya rencana apa? O-nya understanding. Aku kudu ngerti. Langkah-langkahku nanti seperti ini. Kejadiannya seperti ini. C-nya itu ada orang yang mengatakan konsepnya harus jelas. Dan A-nya itu agil. Agility itu harus semangatnya kudu ono. Jadi untuk memerangi istilahnya kondisi VUCA itu harus dengan VUCA juga, konon begitu dibilangnya. Nah, menjadi saran saya adalah kita ini sekarang ini kan merupakan generasi yang peralihan. Generasi kita ini kan bukan generasi akibat baby boom atau generasi yang dibilang katakanlah baby bust, itu berarti yang generasi yang lahirnya sekitar 60-an sampai 70-an, tapi kita ya bolehlah dikatakan generasi Y lah, kebanyakan dari kita, karena sudah mulai lahir dari tahun 70 sampai 70 atau 75 itu sampai dengan 95 atau 2000 sebagai generasi Y, artinya dia sebagai ekonya dari baby boom. Akibat dari sini kan biasanya disebut sebagai generasi Y, di mana punya ciri-ciri yang unik-unik gitu kan ya. Orangnya yang serba kreatif, ya, rasa percaya dirinya tinggi. Tetapi ingat bahwa generasi yang sekarang ini ada di bawah kita itu atau generasi muda ini, mereka sangat connected dengan dunia teknologi. Ya, selain 3 ciri, biasanya kan disebutkan 3 ciri orang-orang yang
milenial itu yang pertama adalah dia kreatif, yang kedua confidence, yang ketiga dia connected. Artinya mereka sudah memiliki rasa menjadi komunitas yang baru. Jadi kalau sekarang itu saya malah justru tidak khawatir bahwa pada anak-anak generasi milenial itu mereka menjadi orang-orang yang globalis, sehingga mereka nanti tidak akan melihat batasan-batasan wilayah, karena dia melihat dunia itu sebagai satu tanah air bersama. Nah ini yang tentunya nanti kita akan bisa melihat bahwa komunikasi yang terjadi pada generasi sekarang, kalau kita perhatikan datanya itu kan kalau misalkan sekarang tahun 20.000 itu kan berarti orangnya sudah banyak sekali yang anak-anak mudanya. Jadi Ya, generasi mudanya sekarang ini sudah mulai bereproduksi. Ya. Artinya memang yang sedang bereproduksi itu adalah generasi-generasi Y, karena mereka sekarang sudah mulai nikah sampai punya anak itu sudah mulai. Jadi mereka sudah mulai menelurkan generasi berikutnya, jadi generasi Z atau generasi Alpha bahkan ya, yang akan lebih canggih lagi yang mereka hadapi. Nah, otomatis dengan adanya kondisi seperti ini, kita harus bisa menyesuaikan model-model komunikasinya, bahwa generasi penerus kita itu memang benar-benar akan memperhatikan konsep perkembangan teknologi. Jadi kalau kita belajar tentang misalkan revolusi industri 4.0 atau society 5.0 itu nanti bagi anak-anak generasi milenial atau generasi Z itu sudah itu makanan kecil, nggak usah kita ajari, mereka sudah tahu. Contoh yang sederhana aja masalahnya, yang seperti kita perhatikan sekarang, itu bahwa generasi kita itu malah justru untuk urusan komputer atau urusan gadget itu malah justru bertanya pada anak-anak kita, bahkan pada cucu kita. Saya pernah nanggori seorang ibu-ibu, ya sebetulnya sosialita ya. Ya untuk urusan HP aja nggak ngerti, padahal itu anak-anak kecil yang SD atau TK itu mainan sehari HP minta itu tolong masukin WhatsApp-nya, dia nggak tahu istilahnya bagaimana. Setelah dimasukin aplikasinya yang tahu ya anak-anak kecil itu. Nah kita nanti akan ketinggalan, karena mereka memang generasinya generasi yang sangat super smart kalau menurut saya. Makanya sekarang kadang itu merasa jangan-jangan yang saya ajarkan itu sudah usang sekali, karena memang mereka punya pemikiran yang sangat berbeda. Contoh saja, kemarin saya membuat satu pertanyaan dan PR buat para mahasiswa. 5 tahun ke depan, katakanlah begitu, itu kan kita harus berpikir program posyandu, katakanlah begitu, yang ngurusi anak-anak balita dari generasi itu. Program posyandunya formatnya kayak apa? Kalau program posyandunya masih tetap seperti ini, datang, didata, ditimbang, diperiksa, pulang, sangoni kacang hijau, itu nanti sebentar lagi buyar. Karena apa? Memang mereka membutuhkan satu kultur yang sangat berbeda, dia sangat connected dengan dunia teknologi. Nah, itu nanti menjadi jawabannya. Dan saya kira generasi Y atau generasi milenial ini sudah menemukan beberapa simpul-simpul jawaban dari apa yang mereka butuhkan. Seperti kita lihat bahwa sekarang di komunitas Semarang itu sudah ada komunitas anak-anak muda yang dia berusaha untuk membuat solusi untuk dunianya. Saya kira itu Pak Farid. Ya, terima kasih Pak Samsul. Jadi kalau kita lihat tadi dari diskusi ini memang kita sudah harus mulai menggerakkan apa itu yang ada di Posyandu, apa itu ada yang di BKKBN. Tentunya BKKBN strateginya sekarang tidak hanya tentang alat kontrasepsi, tetapi di BKKBN itu sudah ada yang namanya Bina Balita, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Nah, tentunya ini menjadi hal yang sangat penting bagi BKKBN, baik yang ada di pusat maupun di daerah, untuk menyampaikan strateginya secara tepat dengan menggunakan media komunikasi yang tepat pula. Di mana sekarang ini generasi yang sangat aktif ini adalah generasi-generasi hasil baby boom, yang mana usianya sekarang adalah usia-usia reproduksi sehat. Nah, kalau hal ini bisa luput dari perhatian kita, baik dari pemerintah, swasta maupun dari pihak akademisi, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat
membahayakan dalam tanda petik di masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan lagi. Ini saya perhatikan ada lagi Ibu Etik Wahyu Utami. Barangkali bisa menyampaikan secara langsung, Ibu ada pertanyaan. Monggo silakan, atau audiens yang lain silakan, kami persilakan untuk menyampaikan. Atau mungkin saya panggil, ini ada generasi muda ini. Ada Adik Anissa Faturrahma. Ya, silakan Adik Anissa. Mungkin tidak aktif ya. Ini sudah terdaftar di sini, tetapi tidak respon begitu. Silakan Adik Anissa. Barangkali ada pertanyaan dari kalangan muda ini. Halo, dia untuk unmute harus melalui operator, Pak. Iya. Oke, nampaknya belum ada pertanyaan dari audiens. Bapak Ibu sekalian, perbincangan siang ini juga sedang live ya di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi belum bisa mengikuti acara ini secara langsung, Bapak Ibu bisa mengakses dari YouTube Persapmi Jawa Tengah. Silakan di YouTube itu dengan nama Workshop Online Strategi Komunikasi di Era Tatanan Kehidupan Baru. Ada pertanyaan dari Pak Tip, mungkin menambahkan Bapak sebagai closing statement, monggo. Baik, Pak Farid. Ini soalnya mancing-mancing milenial nggak keluar nih, padahal tadi Samsul ini penting sekali nih. Ya, generasi milenial ini sekarang sudah menjadi garapan BKKBN sekarang ini karena memang potensinya luar biasa dan mereka itulah nanti yang akan menggerakkan semua program di masa depan itu adalah generasi di bawah-bawah kita ini. Jadi generasi ini sudah berangsur-angsur sudah kita akan mengisi second phase of bonus demografi lah. Jadi bonus demografi kedua. Tapi generasi milenial inilah yang akan membawa ke depan. Paling tidak tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Pak Samsul sama Pak Yusuf, memang luar biasa. Memang kita yang disampaikan Pak juga ya, simbol-simbol itu, ini juga ada pertanyaan di dalam sini, bagaimana dengan simbol-simbol itu. Simbol itu memang 80% orang kita ya, ini kan tergantung tatanan masyarakat yang ada ya, belum gemar membaca atau gemar masyarakat yang membaca itu kan masyarakat yang tingkat tinggi ya. Kita kan masih golongan yang watching society ya. Itu masih senang dengan simbol-simbol itu ya. Jadi 80% simbol itu lebih bermakna daripada kata-kata panjang itu. Jadi kadang-kadang makanya sering digambar simbol-simbol itu. Nah, tapi simbol-simbol itu atau apapun namanya di dalam komunikasi itu 80% itu tanda yang signifikan, maka beberapa kriteria. Dia harus jelas, clarity ya. Harus jelas. Jangan sampai nanti simbolnya tadi ada gambar boleh belok ke kiri tapi ada lampu lalu lintas nyala belok ke kiri. Itu menjadi tidak jelas. Jadi masyarakat menjadi bingung ya kan. Ada gambar orang nongkrong pakai pakaian Batman, orang nggak ngerti mas. Dikira Batman-nya atau tadi yang manusia laba-laba tadi misalnya lagi kelelahan dan sebagainya. Nah, yang kedua harus komplit. Jadi kalau memberi penjelasan meskipun singkat, tapi harus komplit. Harus komplit ini. Kemana larinya nanti kalau bertanya. Kadang-kadang hanya memberi komunikasi tapi nggak tahu. Kalau saya, nah ini kelemahan kita di situ. Sering harusnya ditulis seperti webinarnya Pak Farid ini kan ditulis hubungi, narahubungi. Jelas ini kemana kalau kesulitan. Yang kedua konkret, jadi harus konkret, jangan abstrak. Kalau abstrak oleh masyarakat, udah simbol abstrak, wah sulit sekali.
Kemudian harus ada pertimbangan itu menjadi penting, consideration yang keempat. Kemudian harus concise, ringkas, panjang karena orang kita malas membaca. Kalau masang billboard itu kalau kepanjangan naik itu tahu tuh nabrak di depannya karena kepanjangan membacanya nggak selesai, jadi nggak lihat jalannya. Jadi harus ya. Kemudian korek harus kan. Jangan sampai misalnya gini, ini bagus untuk kecantikan, misalnya seperti itu ya. Bulan itu bagus, nanti kamu tambah menarik laki-laki dan itu zaman dulu boleh, kalau zaman sekarang sudah nggak boleh lah, artinya bohong-bohong gitu sudah nggak. Tadi Mas Yusuf kan sudah menyampaikan contoh-contoh untuk kondom dan sebagainya lah gitu. Itu ada di lembaga perkasaan sama untuk kehamilan dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti itu yang harus dijelaskan ini. Kemudian C yang terakhir artinya harus sopan. Jadi menyampaikan komunikasi sopan supaya tidak menjadi bumerang. Kemudian dikritik oleh orang dan sebagainya, itu justru menjadi kontraproduktif. Jadi 7 C's for communication, kalau kita baca kayaknya masih relevan ya untuk diterapkan, bahwa itu penting. 7C itu relevan kalau kita. Terima kasih, saya kira ini sangat menarik. Saya senang sekali bisa join dalam kesempatan ini dengan belajar kembali. Listen to learn. Jadi kita berusaha untuk mendengar, untuk belajar, dan kita belajar untuk mendengar. Ini kalau dalam kredo komunikasi salah satunya adalah listen to learn, learn. Itu sering kita harus praktekkan. Terima kasih, Mas Farid, Mas Samsul. Terima kasih. Dan ya. Pak Dono, terima kasih Pak Dono. Pak Dono sedang tidak online ini, Bapak. Online. Ya, terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang harus diurus tadi. Luar biasa sekali, matur nuwun sangat Pak Dip atas penyerahan kepada kami. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ini saya lihat di partisipan, ada partisipan yang jauh-jauh sebenarnya, tetapi kami kontak tidak ada respon, tetapi tidak masalah, tidak mengurangi nilai dari pertemuan ngobrol siang ini. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu akan kami simpulkan beberapa poin penting yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah bahwa komunikasi yang kita bangun dalam ber-KB ini atau dalam masa krisis ini, pertama harus tadi reflektif, jadi benar-benar menggambarkan apa yang kita alami. Kalau kita hanya sekedar pasang promosi, nah ini nggak akan manjur untuk kesetaraan di dalam komunikasi dalam ber-KB ini. Kemudian yang kedua, memang ada stigma-stigma dalam penggunaan alat kontrasepsi. Tadi sudah disampaikan, stigma-stigma itu terbentuk karena memang dalam kultur sosial kita yang lebih banyak mengutamakan pria, sehingga ada kecenderungan bahwa urusan KB itu ya urusan wanita. Ini tidak hanya terjadi sekarang, tetapi awal-awal pemasaran kontrasepsi dulu memang terjadi semacam itu. Tentunya ini harus kita catat bahwa KB itu bukan urusan pria. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal penting lagi bahwa di saat sekarang ini yang kita sebenarnya memasuki masa bonus demografi, tetapi apakah ini bonus demografi ini bisa kita manfaatkan atau tidak, itu tentunya tergantung dari kaum muda. Ya, kaum milenial ini yang sekarang memasuki masa reproduksi sehat ini harus kita dorong untuk memanfaatkan momentum yang sangat penting ini. Sehingga tadi dari Pak Samsul ada gimana nih posyandu. Mas Yusuf tadi memulai posyandu itu untuk bapak-bapak. Tentunya juga tidak hanya bapak-bapak, tentunya bagaimana kaum muda ini. Karena beberapa waktu pertemuan yang lalu itu posyandu ya yang sudah menurut saya sudah senior gitu, yang mana tentunya
regenerasinya nanti bagaimana ini? Apakah pelayanan posyandu harus begini terus? Apakah juga harus berubah? Oke, Bapak Ibu sekalian, itu kesimpulan yang bisa kami berikan untuk acara ngobrol bareng siang ini. Sayangnya ngobrolnya nggak sambil ngopi ya, mungkin ngopinya di tempat masing-masing sendiri. Ya. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk sertifikat silakan di-follow di Instagram IPADI Semarang ya. Jadi kami juga aktif di Instagram dengan @IPADI Semarang. Nanti sertifikat akan kami berikan di sana. Yang mana Instagram IPADI Semarang ini juga dikawal oleh anak-anak muda gitu. Tentunya Persakti juga begitu. Ini yang mengawal ini anak-anak muda. Anak-anak muda kita yang mana pemikirannya mungkin berbeda ya dengan Pak Samsul dan saya. Kalau di Yusuf ini masih muda. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan atas partisipasi dalam acara ngobrol online tentang strategi komunikasi krisis di era kehidupan baru ini. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Persakmi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi aplikasi Zoom-nya, juga mengirim Dek Yusuf ini yang luar biasa tadi, semangat banget gitu ya, untuk mewakili Persakmi. Kemudian selanjutnya Pak Samsul, terima kasih banyak Pak Samsul. Pak Samsul Huda ini dulu ya juga anggota IPADI gitu ya Pak ya. Tadi saya ingat-ingat, oh ternyata Pak Samsul ini pernah terlibat di IPADI. Awal-awal saya di Undip itu selain ada Bu Grace Wardani yang mengenalkan saya, juga ada Pak Samsul ini ternyata yang ngajak-ngajak saya gitu. Ngajak saya ke IPADI. Oke, terima kasih banyak Pak Samsul. Juga Bapak Ibu sekalian partisipan yang kami hormati, tentunya pembicaraan tentang komunikasi krisis ini tidak hanya sampai di sini saja, tetapi tentunya nanti aplikasi-aplikasi di lapangan bisa Bapak Ibu sekalian bangun. Kami dari IPADI Cabang Semarang dan Persakmi Cabang Jawa Tengah sangat welcome sekali seandainya Bapak Ibu menginginkan adanya komunikasi secara langsung dengan kami. Ya, di website kami, di Persakmi dan juga di Instagram kami, ada kontak kami di sana, Bapak Ibu bisa langsung memberikan komunikasi kepada kami secara langsung. Baik, terima kasih sekali lagi kami atas nama pembawa acara dan juga moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan juga sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang semuanya, Assalamualaikum.